Staf showroom mulai curiga karena penampilannya. Budi menolak melayani Joko, dan bahkan menanyakan apakah dia mau mencuri spare part. Aku duduk di sela-sela kebisingan kota Jakarta pagi ini, dengan suara klakson dan langkah-langkah buru dari pejalan kaki yang terburu-buru. Tempat tinggalku bukanlah rumah megah atau apartemen mewah seperti yang orang-orang bayangkan. Aku tinggal di sebuah loft minimalis di bilangan Kemang, sebuah bangunan lama yang aku rombak menjadi ruang hidup sekaligus kantor pribadi. Di sanalah aku membangun kerajaan bisnis motor premium yang kini memiliki 6 cabang di seluruh Jabodetabek. Namaku Joko Wibowo. Umurku 28 tahun. Aku adalah C-tunggal dari PT Wibowo Motor Group, tapi hari ini tidak ada yang mengenalku sebagai bos besar. Hari ini, aku adalah seorang anak pang dengan rambut mohawk setinggi 5 cm, jaket kulit sobek di sana-sini, dan celana jeans compang-camping yang sengaja aku kenakan untuk menyelesaikan misi penting. Misi ini bukan soal uang atau penjualan motor. Ini tentang manusia, tentang bagaimana karyawan-karyawanku benar-benar memperlakukan pelanggan. Apakah mereka melihat jiwa di balik penampilan? Apakah mereka bisa tetap profesional meski menghadapi sosok yang tak sesuai standar normal mereka? Sambil berjalan kaki menuju showroom cabang Sudirman, aku menyentuh jam tangan pintarku perangkat, yang akan merekam segalanya secara diam-diam. Ini bukan pertama kalinya aku melakukan hal semacam ini. Tapi ini adalah yang paling berisiko. Aku akan masuk ke tempat yang sebenarnya milikku sendiri, tapi dengan identitas palsu. Dan siapapun yang mencoba meremehkanku karena penampilanku akan langsung aku catat dalam daftar hitam evaluasi. Showroom itu tampak megah dari luar. Kaca bening dengan lampu neon biru menyala, membuatnya terlihat eksklusif. Di depan, beberapa motor sport terbaru tertata rapi, lengkap dengan spanduk promosi Ninja Z14R, performa terbaik abad ini. Aku tersenyum tipis. Aku tahu betul harganya. Rp50 juta per unit. Dan aku juga tahu, jika aku datang dengan mobil Lamborghini dan jas rapi, semua staf pasti akan menyambutku bak raja. Tapi hari ini, aku ingin melihat wajah asli mereka. Pintu otomatis terbuka saat aku melangkah masuk. Dinginnya AC menyergap, tapi lebih dingin lagi tatapan mata salah satu staf resepsionis bernama Ani. Ia sedang sibuk membuka media sosial di laptop, tapi matanya langsung mengarah padaku begitu aku lewat. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya. Dengan nada ragu-ragu, aku mengangguk. Iya, saya mau lihat Ninja Z15R. Kalau bisa, test ride. Belum sempat Ani menjawab, seorang pria dengan seragam rapi dan dasi ketat mendekat. Namanya Budi, manajer showroom. Matanya menyipit, tangannya menyilang di dada. Dia melihatku dari atas sampai bawah. Seolah-olah aku ini pencuri yang baru saja keluar dari penjara. Kamu, serius mau beli Ninja itu? Tanyanya dengan nada sinis. Aku menahan senyum. Iya, saya pengen coba dulu sih. Budi mendengus. Kamu punya uang ya? Aku hanya mengangkat alis. Apakah itu penting sebelum lihat produknya? Diet keras. Cukup untuk menarik perhatian staf lain. 2 sales junior sedang berdiri di dekat meja kopi. Salah satunya, seorang cowok muda bernama Rian, mulai mendekat. Bang Budi, biar saya aja yang bantu, kata Rian dengan suara tenang. Jangan-jangan, dia cuma mau cari spare part buat dijual, jawab Budi tanpa mengalihkan pandangan dariku. Aku tidak marah, aku bahkan tidak tersinggung. Ini justru semakin menarik. Ini adalah ujian nyata dari hati nurani mereka. Apakah mereka masih bisa bersikap profesional, meskipun menghadapi seseorang yang berbeda dari biasanya? Aku memilih untuk diam. Biarkan mereka berpikir apapun yang mereka mau. Nanti, saat aku mengungkap identitasku, mereka akan tahu siapa sebenarnya. Yang layak dihina, coba lihat motor di sudut sana, ucap Budi akhirnya. Tapi jangan dipegang-pegang, nanti dikira kamu ambil sensor. Beberapa staf tertawa kecil. Rian menatap Budi dengan ekspresi tidak setuju, tapi ia tetap mendekatiku. Ayo, Bang, saya antar ke motor itu, katanya sopan. Aku mengikutinya tanpa banyak bicara. Saat kami melewati area servis, aku melihat seorang teknisi senior sedang membersihkan mesin motor. Ia menoleh sekilas padaku, lalu kembali bekerja. Tidak ada sindiran, tidak ada curiga, hanya fokus pada pekerjaannya. Itu nilai plus bagiku. Setelah melihat motor tersebut dari dekat, aku mulai mencatat dalam pikiran. Budi, negatif, arogan, diskriminatif, Ani, pasif, tidak berani bertindak. Rian, empatik, potensial, teknisi senior, netral, profesional.
Aku tahu, ini baru hari pertama. Aku akan datang kembali besok, dan mungkin hari-hari berikutnya. Aku ingin melihat apakah perilaku mereka akan berubah, atau malah semakin buruk. Aku juga ingin melihat apakah ada yang bisa melihat kebaikan dalam diriku. Meskipun penampilanku jauh dari kesan berduit. Saat meninggalkan showroom, aku meletakkan kartu nama kosong di atas meja Budi. Bukan kartu resmi perusahaan, hanya secari kertas putih dengan tulisan tangan. Penampilan bukan cerminan jiwa. Aku tahu, Budi akan membuangnya. Tapi entah bagaimana, aku yakin, suatu hari, nanti, kata-kata itu akan terngiang-ngiang di kepalanya. Dan aku akan ada di sana saat itu terjadi. Matahari belum sepenuhnya menampakkan sinarnya ketika aku membuka mata. Di lantai atas loft, tirai kaca besar, membiarkan cahaya pagi menyelinap masuk perlahan. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap wajah dengan tangan kananku. Hari ini, hari kedua dari misi yang aku mulai kemarin, aku bukan orang yang suka main-main dalam hal evaluasi karyawan. Ini bukan sekadar tes performa kerja atau angka penjualan bulanan. Ini tentang karakter, tentang bagaimana mereka melihat manusia lain, tentang apakah mereka masih memiliki hati di balik seragam dan senyum palsu mereka. Setelah mandi dan memastikan jam tangan pintarku siap merekam, aku kembali berubah menjadi anak pang. Rambut mohokku sedikit lebih berantakan hari ini, jaket kulitku kusut seperti biasa, dan sepatuku sengaja tidak aku ikat tali sebelah kirinya. Penampilan itu adalah benteng pertama ujiannya. Apakah mereka bisa melihat kebaikan, meski dibungkus dengan sesuatu yang asing bagi mereka? Aku sampai di showroom Sudirman sekitar pukul 9 pagi. Suasana sudah ramai dengan pelangan-pelangan potensial yang datang dengan pakaian rapi dan mobil mewah. Aku berjalan melewati mereka, mendapat tatapan ragu-ragu, bahkan beberapa bisikan pelan dari pasangan muda yang tampak baru saja menikah. Aku tidak peduli. Yang penting adalah reaksi para staf. Kali ini, Budi tidak langsung mendekatiku. Ia hanya melirik sekilas dari balik meja manajer, lalu kembali menunduk ke laptopnya. Tapi, kali ini, ia tidak sendirian. Ada seorang pria setengah baya, di sebelahnya mungkin supervisor dari kantor pusat. Aku mencatat itu sebagai titik penting. Jika Budi tahu ada pengawasan dari atas, mungkin sikapnya akan berbeda. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi. Lagi-lagi dia, gumam Budi cukup keras agar semua orang mendengar. Masih aja nyariin ninja. Itu Rian, yang sedang merapihkan brosur motor di meja depan, langsung menoleh padaku. Matanya menunjukkan rasa kasihan, tapi juga kebingungan. Apa yang membuatku tetap datang meskipun jelas-jelas tidak disambut baik? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan menuju motor Z-14R yang sama seperti kemarin. Lalu berdiri di depannya. Aku pura-pura tertarik pada spesifikasinya, membaca label harga, dan sesekali menyentuh bodi motor dengan ujung jari. Beberapa saat kemudian, seorang ibu parubaya datang bersama anaknya yang masih remaja. Mereka ingin melihat motor sport untuk hadiah ulang tahun sang anak. Staf yang bertugas melayani mereka adalah Dinda, seorang sales wanita yang kemarin sempat tersenyum padaku, meski tidak berani mendekat. Ibu itu melihatku, lalu menatap Dinda dengan ekspresi ragu. Bu, maaf ya, tapi saya agak risih ada orang seperti itu di sini. Dinda terlihat gugup. Oh, ibu tenang saja. Itu cuma pembawa spare part tadi malam. Kami sudah kenal. Aku tersenyum tipis. Bohong. Tapi, aku tidak marah. Itu adalah respons alami dari seseorang yang takut dinilai oleh pelanggan. Tapi lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rian mendekatiku. Langkahnya mantap. Ia berdiri di sebelahku, lalu berkata dengan suara tenang. Mas, kalau mau test ride, kita bisa atur waktu siang nanti. Cuma harus reservasi dulu. Aku menoleh padanya. Matanya tegas, tapi sopan. Dia tahu aku bukan pembawa spare part. Dia tahu aku bukan pencuri. Dan mungkin, dia mulai curiga bahwa aku bukan siapapun yang bisa diremehkan begitu saja. Aku mengangguk. Oke, terima kasih. Saat itulah Budi bangkit dari kursinya. Rian, kamu lagi apa? Rian tidak mundur. Saya cuma bantu pelanggan, Bang. Dia bukan pelanggan. Desis Budi dengan nada rendah, tapi jelas. Jangan sia-siakan waktu buat orang kayak gitu. Aku diam. Aku biarkan Budi bicara. Rian memilih antara tunduk atau melawan. Dan ternyata, Ryan memilih melawan. Kalau dia mau beli motor, kenapa nggak dilayani? Bukannya itu tugas kita? Jawab Ryan tanpa emosi, tapi penuh keyakinan. Aku menahan senyum. Inilah yang aku cari.
seseorang yang punya hati. Sisir Rongyang percaya bahwa layanan profesional itu tidak pandang bulu. Budi mendengus. Nanti kalau hilang satu sensor, kamu yang tanggung jawab. Aku akhirnya buka suara. Kalau sensor hilang, pasti ada CCTV. Tinggal lihat siapa yang ambil. Saya yakin, toko sekelas ini pasti ada kameranya. Budi menatapku tajam. Aku balas, dengan tenang tidak sombong. Tidak marah, hanya tenang. Seperti bos yang sedang menilai bawahannya. Pertemuan itu berakhir dengan Budi meninggalkan kami. Rian dan aku tetap di tempat yang sama. Apa tujuan Mas datang ke sini? Tanya Rian akhirnya. Aku menatap matanya. Cari motor. Atau mungkin cari manusia. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu, hari ini, ujiannya semakin dalam. Aku tidak hanya menguji moral mereka, aku juga sedang melihat siapa yang bisa dipercaya untuk masa depan perusahaan ini. Dan Rian, mungkin, adalah salah satunya. Sebelum aku keluar, aku meninggalkan secari kertas di meja resepsionis. Kali ini kutulis. Ada dua cara melihat dunia. Lewat mata, atau lewat hati. Mana yang kamu gunakan? Aku tahu, hanya sedikit yang akan memperhatikan pesan itu. Tapi entah bagaimana, aku yakin. Suatu hari nanti, kata-kata itu akan mengubah perspektif seseorang. Dan mungkin, hidupnya. Aku kembali ke loft, sore itu dengan kepala penuh pikiran. Udara Jakarta semakin panas. Tapi jauh lebih panas lagi, emosi yang sempat membara di dalam diriku, saat melihat cara Budi dan beberapa staf lainnya memperlakukan orang, hanya berdasarkan penampilannya. Aku duduk di sofa kulit hitam besar di lantai atas, menghadap ke jendela kaca raksasa, yang menawarkan pemandangan kota dari ketinggian. Di bawah sana, ribuan jiwa hidup dengan caranya masing-masing. Ada yang bekerja keras, ada yang mencoba bertahan hidup, dan ada juga yang dinilai salah karena tampil beda. Aku adalah bagian dari mereka. Tapi aku juga bukan seperti mereka. Aku punya kekuatan untuk mengubah sesuatu. Dan itulah sebabnya aku melakukan semua ini. Aku merogoh sakuku, lalu mengeluarkan jam tangan pintarku. Layar menyala. Aku menekan tombol pemutar video, dan mulai menonton ulang rekaman hari pertama dan kedua. Adegan demi adegan terpampang jelas. Tatapan sinis, ucapan merendahkan, hingga momen Rian yang menunjukkan sedikit harapan. Saat itu, ponselku bergetar. Panggilan masuk dari Suryo, asisten pribadiku sekaligus sahabat dekat sejak masa kuliah. Joko, kamu masih di lapangan? Ujarnya begitu aku angkat. Iya, jawabku singkat. Tadi baru pulang, bagaimana? Apa yang kamu temukan? Aku diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Seperti dugaanmu, mayoritas mereka tidak bisa melihat lebih dalam dari penampilan luar. Hanya satu atau dua yang layak mendapat kesempatan. Suryo menghela napas. Aku khawatir, Jo. Kamu nggak takut kalau suatu saat nanti mereka ketahuan bahwa kamu? Aku tahu risikonya, potongku. Tapi inilah cara terbaik untuk benar-benar melihat siapa yang layak bekerja di perusahaan kita. Jika mereka tidak bisa bersikap profesional pada pelanggan yang berbeda, maka mereka bukanlah tim yang pantas mewakili Wibowo Motor Group. Suryo terdiam. Aku tahu dia memahami maksudku, meskipun ia tetap khawatir. Sebagai asisten pribadiku, ia selalu menjadi suara hati yang tenang setiap kali aku terlalu ambisius atau nekat. Aku memutuskan untuk memberinya gambaran lengkap tentang apa yang sudah terjadi. Aku ceritakan bagaimana Budi memperlakuiku, bagaimana Rian berani membantuku, dan bagaimana Ani serta beberapa staf lainnya hanya bisa diam tanpa berani bertindak. Kamu yakin mau lanjut? Tanyanya setelah aku selesai. Harus, jawabku mantap. Ini bukan soal balas dendam, ini soal pendidikan, soal nilai, soal apakah bisnis kita akan tetap menjadi tempat yang manusiawi, atau berubah menjadi sekadar mesin uang yang tidak punya hati. Lalu, aku mulai bercerita tentang awal mula semuanya dimulai. Flashback tentang masa laluku, flashback awal perjalanan menuju kesuksesan dulu. Aku bukanlah CEO muda yang punya 6 cabang showroom motor premium. Dulu, aku hanyalah anak kecil dari keluarga biasa di pinggiran kota Bekasi. Ayahku seorang montir, ibuku pedagang sayur keliling. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang bocor kalau hujan deras. Aku tumbuh dengan suara mesin motor sebagai pengiring tidur. Aku belajar memperbaiki karburator saat umur 10 tahun. Aku bisa mengenali jenis motor hanya dari suaranya. Aku cinta motor, bahkan sebelum aku tahu arti kata bisnis. Setelah lulus kuliah ekonomi dari universitas negeri ternama,
Aku tidak langsung bekerja. Aku malah mengambil risiko besar, menjual mobil bekasku untuk membeli motor tua yang aku restorasi sendiri. Setelah selesai, aku jual kembali dengan harga yang cukup untuk membeli 2 motor lainnya. Itu adalah benih pertama dari usaha yang sekarang menjadi Wibowo Motor Group. Aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Aku tidak pernah merasa lebih baik hanya karena punya banyak uang. Aku percaya bahwa setiap orang, terlepas dari penampilan atau latar belakangnya, layak diperlakukan dengan hormat. Itulah sebabnya, aku membuat aturan ketat dalam perusahaan. Tidak boleh ada diskriminasi. Semua pelanggan dilayani sama. Etika lebih penting dari omzet. Sayangnya, tidak semua manajer dan staf memahami prinsip itu. Banyak dari mereka yang melihat bisnis hanya dari sisi profit, bukan dari sisi manusia. Dan itulah alasan utama aku melakukan penyamaran ini. Kembali ke realita besok. Aku akan datang lagi, ucapku pada Suryo. Aku ingin lihat apakah reaksi mereka berubah, atau justru semakin buruk. Suryo menghela napas lagi. Oke, tapi tolong, jaga dirimu. Kalau sampai ada yang kasar secara fisik, kabari aku. Aku akan datang. Tenang saja, aku tahu batasanku, kataku. Aku bukan pencari masalah. Aku hanya ingin memberi pelajaran. Kami berdua diam sejenak. Lalu Suryo berkata, aku doakan semoga semua ini berhasil. Karena jika kamu berhasil mengubah satu tempat kerja, mungkin kamu bisa menginspirasi yang lain. Aku tersenyum. Semoga. Aku menutup telepon, lalu berdiri. Langit mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Di tengah keremangan senja, aku melihat wajahku di cermin. Wajah seorang CEO, tapi juga wajah seorang anak pang yang sedang berusaha mengubah dunia. Satu langkah kecil sekaligus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan mundur. Aku memasuki ruangan dengan langkah biasa, seperti 2 hari sebelumnya, jam tangan pintarku sudah siap merekam. Kali ini, penampilanku bahkan lebih nyentrik dari sebelumnya. Jaket kulit robek di bagian siku, celana jeans bolong, dan rambut mohawk yang kusut. Aku juga menambahkan anting besar di satu telinga dan rantai tebal menggantung di pinggang. Aku ingin memastikan mereka tidak melihat. Kemungkinan bahwa aku adalah pelanggan potensial. Aku ingin mereka benar-benar menilai dari penampilan luar. Dan mereka melakukannya. Saat aku melangkah masuk, Budi langsung berdiri dari kursinya. Matanya tajam, wajahnya penuh amarah terpendam. Ia tidak sendirian. Di dekat meja resepsionis, ia berdiri bersama seorang satpam tinggi besar bernama Andi, yang biasanya bertugas di area servis. Masih aja datang ke sini? Ucap Budi dengan suara rendah, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Aku tersenyum tipis. Saya kan belum test ride-nya. Test ride? Untuk motor seharga 500 miliar? Serius kamu punya duit? Aku diam. Tidak perlu menjawab. Aku biarkan dia merasa menang. Beberapa pelanggan yang sedang berada di dalam showroom mulai melirik-lirik. Seorang pasangan muda tampak gelisah. Wanita itu mendekat ke pacarnya dan berbisik. Kayaknya nggak enak nih di sini. Aku tahu, jika situasi ini terus berlanjut, bukan hanya reputasi staf yang akan rusak tapi juga bisnisku. Dan itulah sebabnya, aku harus terus mencatat. Setiap kata, setiap tatapan, setiap gerak. Rian muncul dari arah gudang. Wajahnya langsung berubah. Begitu melihat Budi sedang menghadangku. Ia cepat-cepat mendekat. Bang, saya yang layani, katanya pada Budi. Mencoba melerai. Kamu jangan ikut campur terus, desis Budi. Orang kayak gini cuma cari tempat lewat aja, bisa-bisa sensor motornya hilang karena dia. Aku angkep. Kalau sensor hilang, tinggal lihat CCTV. Saya yakin toko sekelas ini ada sistem pengamanan yang baik. Budi tertawa hambar. CCTV? Kamu pikir kita nggak tahu cara kerja pencuri kayak kamu? Satpam Andi maju selangkah. Tangannya menyentuh walkie-talkie di pinggang. Lebih baik keluar ya, jangan ganggu pelanggan lain. Aku menatap mata Andi. Saya tidak ganggu siapapun, saya cuma mau lihat motor. Tapi kamu udah bikin pelanggan. Kami risih, jawab Budi. Jadi, mending pergi. Aku tidak marah. Aku hanya menahan napas, lalu berkata pelan. Kalau kamu bisa lihat hati seseorang secepat kamu lihat bajunya, mungkin hidupmu akan lebih mudah. Budi mendengus. Nggak usah sok bijak di sini. Sementara itu, Rian semakin gelisah. Budi dengan ekspresi tidak setuju. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Budi adalah manajer, dan Rian hanyalah sales junior. Akhirnya, aku memilih untuk mundur. Bukan karena takut,
Bukan karena malu, tapi karena inilah titik maksimal dari ujiannya. Jika mereka sampai mengusirku secara fisik, maka batas kesabaranku sudah terlampaui. Aku berjalan keluar. Langkahku tenang. Aku biarkan mereka menang. Tapi aku meninggalkan sesuatu di atas meja resepsionis. Sebuah kartu nama kosong lagi. Tapi kali ini, kutulis, ada orang yang lahir dengan empati. Ada juga yang harus belajar. Sayangnya, beberapa dari kalian tidak pernah punya kesempatan itu. Aku tahu, kartu itu akan dibuang. Tapi, entah bagaimana, aku yakin, suatu hari nanti, kata-kata itu akan terngiang-ngiang di kepala seseorang. Mungkin Budi, atau mungkin Andi, atau mungkin salah satu pelanggan yang menyaksikan, semuanya. Setelah keluar, aku langsung membuka aplikasi jam tangan pintarku. Rekaman hari ini berhasil kudapatkan lengkap. Aku mengirimkannya ke Suryo via email transkripsi. Subjek, bab 3, ujian ketiga isi pesan. Ini dia. Hari ini, mereka nyaris mengusirku. Bahkan satpam sudah siap. Beberapa detik kemudian, Suryo membalas. Jo, ini sudah keterlaluan. Kalau besok, mereka masih sama. Mungkin kamu harus tunjukkan identitasmu. Aku membaca pesan itu sambil duduk di bangku taman di depan mall. Aku menatap langit biru pagi itu. Burung-burung terbang bebas, tanpa peduli dengan prasangka manusia. Aku menggeleng pelan. Belum. Biarkan mereka merasakan sendiri konsekuensi dari sikap mereka. Aku ingin mereka sadar. Bukan karena takut. Aku tahu. Esok adalah hari keempat. Dan, aku belum selesai. Aku masih punya misi. Aku masih punya pelajaran yang harus kuajarkan. Dan aku masih punya hati yang ingin mereka lihat. Aku tidak langsung pergi ke showroom hari ini. Aku memilih untuk tinggal di loft. Ku mengatur rekaman-rekaman yang telah kudapatkan selama 3 hari terakhir. Jam tangan pintarku adalah alat perekam berkelas resolusi tinggi, audio jernih, dan bisa disimpan secara terenkripsi. Aku sudah menyiapkan semuanya sebelum memulai misi ini. Dari awal aku tahu, jika suatu saat aku harus membuktikan sesuatu, bukti itu harus kuat, tidak bisa dibantah. Aku mulai dengan mengedit klip-klip pendek dari setiap hari. Hari pertama, Budi meremehkan penampilanku, Rian mencoba membantuku. Hari kedua, Rian tetap profesional meski ditegur oleh Budi. Hari ketiga, Budi hampir mengusirku, didukung oleh Satpam Andi. Aku membuat ringkasan singkat untuk masing-masing klip, lalu mengirimnya ke tim HRD Pusat dan manajemen senior PT Wibowo. Motor Group, subjek email, evaluasi internal, cabang Sudirman isi pesan. Saya lampirkan beberapa rekaman dari kunjungan saya ke cabang Sudirman dalam 3 hari terakhir. Saya harap ini bisa menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku dan sikap para staf, khususnya manajer. Jika ada yang bertanya siapa saya, cukup katakan bahwa saya adalah salah satu pelanggan yang ingin melihat bagaimana bisnis kita benar-benar memperlakukan orang biasa. Aku juga mengirimkan salinan ke Suryo. Tidak sampai 15 menit kemudian, ponselku berdering. Suryo? Jo, kamu serius ngirim ini semua? Katanya begitu aku angkat. Iya, jawabku tenang. Ini penting. Aku baru aja lihat isinya. Ini bisa bikin geger internal loh. Manajemen pasti akan langsung turun. Memang itu tujuannya, ucapku. Aku nggak mau mereka hanya sekadar mendengar cerita. Aku mau mereka lihat sendiri. Biarkan mereka putuskan apa yang harus dilakukan. Suryo menghela napas. Oke, tapi tolong, kalau kamu datang lagi ke sana, hati-hati. Aku takut nanti reaksi mereka bakal lebih buruk. Aku tersenyum tipis. Aku selalu hati-hati. Kami berdua diam sejenak. Lalu Suryo berkata, kalau kamu mau, aku bisa urus semuanya dari sini. Kamu nggak perlu datang lagi sebagai anak pang itu. Aku menggeleng, meskipun ia tidak bisa melihatku. Belum. Aku masih ingin melihat reaksinya. Aku masih ingin melihat apakah mereka akan berubah. Atau malah semakin parah. Pagi esoknya, aku kembali ke showroom. Dan suasana sudah berbeda. Baru saja masuk, aku langsung menyadari bahwa banyak staf tampak gelisah. Beberapa sibuk membuka laptop, beberapa lainnya berbisik-bisik. Bahkan Budi, yang biasanya sombong dan cuek, terlihat cemas. Matanya langsung menatapku saat aku melangkah masuk. Ia sedang berbicara dengan 2 orang asing, seseorang dari divisi audit internal dan seorang lagi dari HRD Pusat. Aku pura-pura tidak peduli. Aku berjalan seperti biasa menuju motor Z914R. Tapi kali ini, langkah-langkah kecil dari Ryan mengikutiku dari belakang. Mas, panggilnya pelan. Ada apa ini? Ada tim audit dari kantor pusat.
Mereka nanya-nanya tentang kamu. Aku menoleh padanya. Matanya penuh pertanyaan. Tapi ia tidak menuduh. Ia hanya ingin tahu. Aku tersenyum. Mungkin mereka cuma ingin tahu kenapa pelanggan kayak aku sampai 3 hari berturut-turut datang tanpa beli apa-apa. Rian tidak menjawab. Ia hanya menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu punya sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan saja, ucapku. Aku tidak akan marahi kamu. Ia menelan ludah. Apa tujuan kamu sebenarnya datang ke sini? Aku menatap matanya. Cari motor. Atau mungkin cari manusia. Ia terdiam. Tapi kali ini, ia tidak bertanya lagi. Beberapa jam berlalu. Audit sempat mendekatiku, tapi mereka tidak menyapaku secara resmi. Mereka hanya mengamati dari jarak dekat, mencatat sesuatu di tablet mereka. Budi tampak gelisah. Setiap kali ia melihatku, ia langsung menunduk. Ia tahu, sesuatu besar sedang terjadi, dan ia mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bukan siapapun yang bisa diremehkan begitu saja. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi. Aku meninggalkan secari kertas di atas meja resepsionis. Kali ini kutulis, ketika kebenaran datang. Dalam bentuk yang tidak kamu sukai, jangan salahkan kebenarannya. Salahkan cara kamu melihatnya. Aku tahu, kartu itu akan dibaca. Aku juga tahu, beberapa dari mereka mungkin masih tidak percaya bahwa aku adalah bos mereka. Tapi, itu tidak penting. Yang penting adalah, mereka mulai ragu. Dan keraguan itu adalah titik awal dari kesadaran. Aku keluar dari showroom, matahari pagi menyinari wajahku. Langit biru bersih, tanpa awan. Seperti hati seseorang yang baru saja mulai membuka diri pada kebenaran, aku tahu, besok akan lebih panas tapi aku sayap. Karena aku bukan hanya pemilik bisnis. Aku adalah pengajar. Dan aku belum selesai. Aku tahu, ini adalah hari terakhir aku harus berpura-pura. Hari ini, aku tidak akan datang sebagai anak pang. Aku akan datang sebagai diriku sendiri, Joko Wibowo. CEO tunggal dari PT Wibowo Motor Group. Pemilik sah dari semua showroom yang selama ini mereka anggap sebagai milik mereka. Hanya karena jabatan manajer atau posisi senior. Aku bangun pagi, seperti biasa. Langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika aku membuka tirai kaca loftku. Aku memakai jas biru tua dengan dasi merah gelap, penampilan yang sangat kontras dengan 3 hari sebelumnya. Tidak ada rambut mohawk, tidak ada jaket kulit, sobek, tidak ada rantai di pinggang. Hanya Joko, asli. Aku menyetir mobilku sendiri, sebuah Mercedes AMG GT hitam metalik menuju showroom Sudirman. Di dalam mobil, udara dingin menyergap. Lagu jazz lembut mengalun pelan dari speaker mahal. Ukli menatap cermin depan, lalu tersenyum kecil. Saatnya, gumamku pada diri sendiri. Showroom belum ramai saat aku sampai. Hanya beberapa staf yang sedang bersiap untuk hari kerja. Budi tampak sedang sibuk di belakang meja manajer, matanya tertuju pada laptop. Ia terlihat cemas. Aku bisa lihat dari cara ia menggerakkan tangannya. Ia tidak menduga aku akan datang hari ini. Tidak dalam wujud ini. Aku masuk tanpa suara. Semua orang langsung menoleh. Beberapa staf terkejut melihat penampilanku yang sangat berbeda dari 3 hari sebelumnya. Rian, yang sedang merapihkan brosur motor, langsung mengenali wajahku. Ia mulai menyadari siapa sebenarnya aku. Budi akhirnya menyadari kehadiranku. Ia mendongak dari layar laptopnya, dan mata kami bertemu. Dan dalam 1 detik, dunia seperti membeku baginya. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia langsung bangkit dari kursi, hampir saja menjatuhkan gelas kopinya. Panjang Pak Joko, ucapnya dengan suara parau. Aku tersenyum ringan. Ya, Pak Budi. Saya Joko Wibowo. Beberapa staf lainnya langsung berdiri. Mereka saling pandang, tak percaya. Bahkan Ani yang dulu hanya diam saja, mulai gemetar. Aku melangkah perlahan menuju meja resepsionis. Di atasnya, masih tersimpan kartu nama kosong yang aku tinggalkan kemarin. Aku mengambilnya, lalu berkata, "Ada yang bisa bantu saya? Saya ingin melihat motor Ninja Z-14 AR. Kalau bisa, test ride." Semua orang diam. Tidak ada yang berani bicara. Aku menatap Budi. "Kamu bilang saya nggak punya uang ya?" Ia tidak bisa menjawab. Bibirnya bergetar. Keringat mulai membasahi dahinya. Aku melanjutkan. Suaraku tetap tenang, tapi tegas. "Kamu juga bilang saya cuma pencuri. Bahkan satpam sudah siap mengusir saya." Aku menatap Andi, yang berdiri di sudut. Ia langsung menunduk. "Saya datang bukan untuk balas dendam.
kataku. Lebih pelan. Saya datang untuk memberi pelajaran tentang manusia, tentang profesionalisme, dan tentang nilai-nilai yang kita lupakan begitu mudahnya. Aku mengeluarkan tablet dari tas jasku. Dengan sekali sentuhan, video rekaman dari jam tangan pintarku terbuka. Ini, aku menunjukkan layar itu pada semua staf. Adalah bukti dari apa yang kalian lakukan selama 3 hari terakhir. Kepada saya atasan kalian sendiri. Kepada pelanggan yang datang. Kepada sesama manusia. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Apa yang kalian lakukan kepada saya, itulah cara kalian memperlakukan orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak punya uang banyak, yang tidak berpenampilan rapi, yang berbeda dari kalian. Aku menapas panjang. Dan saya tidak terima itu. Tidak di bisnis saya. Tidak di bawah naungan Wibowo Motor Group. Aku berjalan menuju meja besar, di tengah ruangan, tempat biasanya tim meeting. Aku letakkan tablet di sana. Lalu berbicara lagi. Mulai besok, showroom ini tutup untuk sementara waktu. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pelatihan ulang tentang etika, pelayanan, dan penghargaan terhadap setiap pelanggan, terlepas dari penampilan mereka. Aku menatap Budi. Kamu, Pak Budi, saya akan ajukan pemecatan dari posisi manajer. Saya tidak bisa biarkan seseorang dengan prasangka sebesar itu mengatur tim saya. Lalu aku menatap Ryan. Senyumku muncul lagi. Tapi kamu, Ryan, kamu punya masa depan di sini. Kamu tunjukkan empati. Kamu pertahankan profesionalisme. Kamu berani melawan arus, meski itu berarti melawan atasanmu sendiri. Untuk itu, saya menawarkan promosi. Anda akan menjadi asisten manajer sementara, sampai kami menemukan sosok baru yang pantas. Ryan terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Joko. Aku tersenyum. Jangan terima kasih dulu. Ini awal dari perubahan. Bukan akhir. Aku melangkah keluar dari ruangan. Sebelum keluar sepenuhnya, aku berbalik dan berkata, besok, semua hadir tepat waktu. Evaluasi dimulai jam 9 pagi. Siapa yang absen, akan dianggap mundur secara sukarela. Aku tidak menunggu. Jiobin, aku keluar, langkahku mantap. Di luar, matahari bersinar terang. Udara segar menyambut. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, pekerjaan belum selesai, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi hari ini, benih kebaikan telah ditanam. Dan aku yakin, suatu hari nanti, mereka akan melihat bahwa aku tidak datang sebagai musuh. Aku datang sebagai guru. Dan aku berhasil. Hari ini adalah hari pertama dari perubahan besar. Showroom Sudirman dibuka kembali. Tapi bukan untuk melayani pelanggan. Ini adalah hari pertama sesi evaluasi internal dan pelatihan ulang yang aku rencanakan sejak kemarin. Aku datang lebih awal, sebelum matahari sepenuhnya menyinari langit. Jakarta, aku memakai setelan santai hari ini kemeja putih lengan panjang dengan jas tanpa dasi. Tapi penampilanku tidak penting. Yang penting adalah suasana di dalam ruangan. Saat aku masuk, beberapa staf sudah duduk di aula kecil yang biasanya dipakai untuk presentasi produk baru. Di sana, kursi-kursi disusun rapi, menghadap ke panggung kecil. Sebuah layar besar terpasang, menampilkan logo Wibowo Motor Group. Di antara mereka, ada Ryan yang duduk di barisan depan. Ia tempok sayap, matanya penuh semangat. Ada juga Ani, yang masih tampak cemas. Budi tidak hadir dan itu bukan kejutan bagiku. Setelah semua orang berkumpul, aku naik ke atas panggung. Suara riuh pelan mulai mereda. Semua mata tertuju padaku. Pagi, ucapku dengan suara tenang namun tegas. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Aku melihat wajah-wajah di hadapanku. Beberapa tampak bersalah. Beberapa tampak takut. Dan beberapa lagi tampak bingung. Apa yang kita lakukan hari ini bukanlah hukuman. Lanjutku. Ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk belajar, untuk berubah, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sebagai profesional. Aku menekan tombol remote di tanganku. Layar langsung menampilkan klip rekaman dari jam tangan pintarku selama 3 hari penyamaranku. Ini adalah bukti nyata dari apa yang kalian lakukan kepada seseorang hanya karena penampilannya berbeda. Saya ingin kalian lihat, dengarkan, dan renungkan. Apakah ini cara kalian memperlakukan pelanggan? Apakah ini citra bisnis kita? Klip dimulai. Tampak jelas Budi yang sinis, Ani yang diam saja meski bisa membantu, Andi yang siap mengusirku, dan Ryan yang tetap profesional. Setiap ekspresi, setiap kata,
Setiap tatapan, tidak ada yang disembunyikan. Beberapa staf menundukkan kepala, beberapa lainnya bahkan meneteskan air mata. Setelah klip selesai, aku melanjutkan. Saya tidak akan menyalahkan satu atau dua orang saja. Kita semua punya tanggung jawab. Jika ada yang salah, dan kita diam saja, maka kita ikut bertanggung jawab atas itu. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Mulai hari ini, kita ubah budaya kerja kita. Etika dan empati harus menjadi prioritas utama. Pelanggan bukan hanya angka omzet. Mereka adalah manusia. Dan kita, sebagai pelayan mereka, harus bisa melihat hati mereka, bukan hanya bajunya. Lalu, aku memperkenalkan tim pelatihan yang telah aku persiapkan sejak beberapa minggu lalu. Mereka adalah psikolog, trainer keragaman budaya, dan mantan pegawai BUMN yang ahli dalam pembentukan budaya kerja inklusif. Pelatihan hari ini dimulai dengan topik menghilangkan stereotip dan prasangka dalam pelayanan trainer kami, Ibu Maya, menjelaskan tentang bagaimana otak manusia secara alami membuat asosiasi cepat terhadap penampilan luar. Tapi bagaimana kita bisa melatih diri untuk tidak bertindak berdasarkan prasangka tersebut dalam dunia pelayanan, katanya. Kita tidak boleh menilai orang dari cara mereka berpakaian, warna kulit mereka, atau penampilan fisik mereka. Kita harus fokus pada niat mereka datang ke tempat kita. Ingin dilayani dengan baik. Ada diskusi singkat. Beberapa staf mulai terbuka. Annie akhirnya bicara. Saya merasa malu. Saya tahu Pak Joko itu tidak bersalah. Tapi saya tidak berani bertindak. Saya takut dipecat. Ibu Maya tersenyum. Itu wajar. Tapi ingat, ketika kita memilih diam demi pekerjaan, kita sedang melanggar nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri. Aku mengangguk. Dan itulah yang ingin saya ubah. Saya tidak ingin ada lagi karyawan yang takut membela kebenaran demi jabatan atau gaji. Di akhir sesi hari ini, aku memberikan kuesioner pendek kepada semua staf. Isinya adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana kamu akan berubah mulai besok? Apa arti pelayanan yang benar bagi kamu? Hasilnya cukup beragam. Ada yang langsung menunjukkan kesadaran mendalam, ada juga yang masih ragu-ragu. Tapi aku puas. Ini adalah langkah awal. Sebelum meninggalkan showroom, aku memanggil Rian. Kamu siap jadi asisten manajer sementara? Tanyaku. Ia menegakkan badannya. Siap, Pak Joko? Aku tersenyum. Jangan sombong ya. Tanggung jawabmu sekarang lebih besar. Ia mengangguk. Saya tidak akan lupa dari mana saya berasal. Aku menepuk bahunya. Bagus. Itu yang membuatmu layak. Saat keluar dari showroom, aku meletakkan kartu nama kosong di atas meja resepsionis. Kali ini kutulis, perubahan tidak datang dalam sekali langkah. Tapi ia dimulai dengan satu keberanian. Aku tahu, tidak semua staf akan berubah. Tapi aku juga tahu, setidaknya sebagian dari mereka akan mencoba. Dan itu sudah cukup untuk memulai transformasi. Besok adalah hari kedua dari pelatihan. Dan aku yakin, akan ada lebih banyak hal yang terungkap tapi aku sayap karena aku bukan hanya bos mereka. Aku adalah harapan mereka untuk menjadi lebih baik. Hari ini adalah hari kelima dari pelatihan ulang di showroom Sudirman. Suasana sudah mulai berubah. Tidak lagi penuh ketegangan seperti minggu lalu. Tidak lagi ada tatapan sinis atau bisikan buruk di belakangku. Kini, para staf benar-benar mencoba memperbaiki diri. Beberapa masih canggung dengan pola pikir baru, tapi mereka berusaha, dan itu cukup untuk memberiku harapan. Aku datang pagi-pagi sekali, sebelum semua orang hadir. Aku ingin melihat langsung, apakah perubahan yang kita tanamkan sedikit demi sedikit mulai tumbuh. Dari jendela kaca besar, di bagian depan showroom, aku melihat Rian sedang membantu seorang pelanggan tua, seorang pria, berusia sekitar 60-an. Tahun dengan pakaian sederhana, dan gaya bicara yang ragu-ragu. Dulu, Budi pasti akan mengabaikannya, atau menyuruhnya datang lagi nanti. Tapi kali ini, Rian duduk bersama si bapak, menjelaskan spesifikasi motor dengan sabar dan ramah. Di meja resepsionis, Ani sedang melayani seorang wanita muda, dengan rambut pendek dan jaket kulit tebal. Wanita itu tampak seperti mantan anak pung tapi Ani tidak menunjukkan keraguan. Ia tersenyum lebar, dan menawarkan minuman hangat. Itu bukan kebetulan. Aku tahu siapa wanita itu. Namanya Lila. Dia adalah salah satu dari beberapa mantan anak jalanan yang ikut dalam program sosial baruku. Program yang akan kuumumkan hari ini. Pukul 9 pagi, semua staf berkumpul di aula pelatihan. Di sana, layar besar sudah siap.
Hari ini, topiknya berbeda dari sebelumnya. Mengembangkan empati sosial dan membuka kesempatan bagi yang terpinggirkan, aku naik ke panggung. Semua mata tertuju padaku. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut, hanya rasa penasaran. Selamat pagi, ucapku. Saya senang melihat perkembangan kalian selama 5 hari terakhir. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi saya bisa lihat bahwa setidaknya kalian sudah mau mencoba. Beberapa staf tersenyum. Rian mengangguk pelan. Tapi perubahan tidak cukup hanya dalam ruang lingkup pekerjaan. Lanjutku, kita juga harus menjangkau masyarakat luas. Kita harus menjadi bagian dari solusi bagi mereka yang sering diremehkan. Karena penampilan, latar belakang, atau kondisi hidup mereka. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Oleh karena itu, mulai hari ini, Wibowo Motor Group akan meluncurkan sebuah program baru bernama Jalan Baru. Ini adalah program magang dan pelatihan bagi anak-anak jalanan, mantan pengguna nafza, ex-anak, pong, dan siapapun yang ingin bangkit dari keterpurukan. Lila maju dari samping panggung. Semua orang menoleh. Ini Lila, kataku. Dia adalah salah satu peserta pertama dari program ini. Sejak usia 15 tahun, ia hidup di jalanan. Ia pernah dicaci, diabaikan, bahkan ditipu oleh orang-orang yang seharusnya membantunya. Aku menatap mata Lila. Tapi hari ini, ia ingin berubah, dan kami akan membantunya. Beberapa staf tampak terkejut. Ada yang menatap Lila dengan rasa kasihan. Ada juga yang masih ragu. Program ini bukan hanya soal merekrut tenaga kerja. Lanjutku, ini tentang memberi kesempatan. Kedua, tentang percaya pada manusia, meskipun dunia pernah menolaknya. Dan tentu saja, ini tentang menghilangkan prasangka. Setelah presentasi selesai, aku membagikan panduan lengkap program Jalan Baru kepada tim HRD Cabang Sudirman. Panduan itu berisi tahapan seleksi peserta, pelatihan soft skill dan technical skill, penempatan awal sebagai asisten sales atau teknisi, junior, evaluasi berkala, dan peluang promosi. Aku juga memberikan daftar nama calon peserta dari komunitas jalanan yang sudah bekerja sama dengan yayasan lokal. Kami tidak mencari sempurna, kataku, saat briefing akhir. Kami mencari kemauan untuk berubah. Jika kita bisa memberi kesempatan itu, maka kita tidak hanya membangun bisnis, kita membangun masa depan. Sore itu, aku duduk di sudut showroom, sambil melihat Lila berbincang dengan Rian dan Ani. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai mantan anak pang. Mereka melihatnya sebagai rekan baru. Aku tersenyum. Sebuah kartu nama kosong kembali. Kutulis hari ini. Kesempatan kedua bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bentuk keberanian terbesar dari mereka yang percaya pada manusia. Aku meninggalkannya di atas meja resepsionis. Aku tahu, ini belum selesai. Ada staf yang masih skeptis. Ada yang merasa program ini terlalu idealis. Bahkan beberapa manajer dari cabang lain mulai protes. Tapi aku tidak peduli, karena aku bukan hanya pemilik bisnis. Aku adalah pencetus perubahan, dan aku belum selesai. Aku tidak pernah menyangka bahwa cerita ini akan sampai ke telinga publik. Sejak program Jalan Baru dimulai, aku memang sengaja menjaga agar semua berjalan tanpa sorotan media. Aku ingin perubahan itu tumbuh dari dalam dulu baru. Kemudian, jika ada yang layak dibagikan, aku akan izinkan dunia melihatnya. Tapi ternyata, kabar tentang seorang seco muda yang menyamar sebagai anak pang dan menguji moral karyawannya sendiri, tidak bisa tetap tersembunyi begitu lama pagi ini. Saat aku masuk ke showroom Sudirman, suasana terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Banyak orang berkumpul di depan pintu utama. Ada beberapa kamera televisi, beberapa mikrofon, dan banyak ponsel yang merekam dari jarak jauh. Pak Joko, boleh kami wawancara? Seru seorang reporter wanita dari salah satu stasiun TV nasional. Aku tersenyum tipis. Saya datang untuk bekerja. Bukan untuk siaran langsung, tapi mereka tidak mundur. Bahkan ketika aku sudah melewati mereka dan masuk ke dalam, beberapa wartawan masih mencoba mendekat. Di dalam, Rian menyambutku dengan ekspresi campur aduk antara bangga dan khawatir. Pak Joko, ini viral, katanya pelan. Aku menaikkan alis. Apa yang viral? Ia menunjukkan layar ponselnya. Di sana, sebuah video sedang trending di media sosial. CO penyamar diri sebagai anak pang uji moral karyawan sendiri. Video itu adalah klip pendek dari rekaman pelatihan hari pertama, di mana aku menayangkan ulang momen-momen saat aku diremehkan oleh Budi dan timnya. Seseorang dari dalam telah membocorkannya ke media. Entah karena niat baik atau buruk. Komentar di bawah video itu beragam. Ada yang memujiku.
Ini contoh pemimpin yang peduli pada nilai-nilai manusiawi. Ada juga yang skeptis, cari sensasi doang, padahal dia sendiri yang bikin drama, dan banyak yang terinspirasi. Semoga lebih banyak bos seperti Pak Joko di Indonesia. Aku menatap layar ponsel itu sejenak, lalu tersenyum. Ya Tuhan, ini benar-benar keluar dari kendali, gumamku. Hari itu, aku memutuskan untuk memberikan pernyataan resmi kepada media. Aku tidak ingin narasi tentang peristiwa ini disalahartikan atau digunakan untuk kepentingan politik atau sensasi belaka. Dengan mic di tangan dan kamera yang mengarah ke arahku, aku berdiri di depan showroom, tepat di tempat pertama kali aku diremehkan. Saya adalah Joko Wibowo, CEO dari PT Wibowo Motor Group. Ucapku dengan suara tenang, namun tegas. Beberapa waktu lalu, saya melakukan penyamaran sebagai seorang anak pang untuk mengevaluasi cara karyawan saya memperlakukan pelanggan. Bukan hanya dari sisi profesionalisme, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Aku menatap kamera. Saya percaya bahwa bisnis bukan hanya soal omzet atau laba. Ia juga soal nilai, soal bagaimana kita melihat sesama manusia. Dan sayangnya, tidak semua karyawan saya bisa melihat itu. Tapi saya bersyukur, ada juga yang masih memiliki empati. Seperti Rian. Aku menatap Ryan yang berdiri di belakangku. Ia tersenyum malu-malu. Kami juga baru saja meluncurkan program magang bagi mantan anak jalanan dan ex-anak pang, yang kami beri nama Jalan Baru. Kami percaya bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua, bahkan mereka yang selama ini diremehkan karena penampilan luar mereka. Aku menarik napas. Dan bagi siapapun yang merasa terinspirasi oleh kisah ini, saya hanya punya satu pesan. Jangan pernah menilai orang dari bajunya. Lihatlah hatinya. Karena Kedeng, jiwa yang paling mulia, datang dalam bungkus yang paling tidak kamu harapkan. Kamera terus merekam. Sorak-sorai kecil dari beberapa pengunjung toko terdengar. Dan aku tahu, hari ini, sesuatu besar telah dimulai. Beberapa jam setelah konferensi pers, ponselku mulai berdering tanpa henti. Email masuk bertubi-tubi. Ada undangan kolaborasi dari yayasan sosial, permintaan wawancara dari media nasional, bahkan pesan dari pemerintah daerah yang tertarik dengan program Jalan Baru. Yang paling mengejutkan adalah panggilan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Joko, kami sangat mengapresiasi inisiatif Anda, katanya saat kami berbicara via telepon. Kami ingin berdiskusi lebih lanjut tentang kemungkinan kolaborasi dalam pembinaan pemuda di wilayah kami. Aku tersenyum. Saya senang sekali lagi. Kisah ini menjadi alat untuk perubahan nyata. Saat meninggalkan showroom sore itu, aku menulis kartu nama kosong lagi. Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dari dirimu sendiri. Dunia akan mengikutimu. Aku meninggalkannya di atas meja resepsionis. Seperti biasa, aku tahu besok akan lebih sibuk dari hari ini. Aku mungkin harus hadir di forum nasional, mungkin harus menemui pejabat pemerintah, atau bahkan menjadi narasumber di acara talk show. Tapi aku tidak akan lupa, aku adalah anak kecil dari Bekasi yang tumbuh dengan suara mesin motor sebagai pengiring. Tidur, aku adalah si cowok muda yang tidak takut, menyamar demi melihat kebenaran. Dan aku adalah orang yang percaya bahwa setiap jiwa, termasuk mereka yang diremehkan, layak diberi kesempatan. Itu adalah bagian dari hidupku. Dan aku belum selesai hari. Ini adalah hari pembukaan ulang showroom Sudirman. Tapi bukan sekadar pembukaan biasa. Ini adalah simbol dari perubahan nyata. Dari transformasi budaya kerja. Dari kesadaran bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus selalu menjadi fondasi dalam bisnis bukan hanya profit. Aku datang lebih awal, seperti biasa. Langit pagi cerah, angin. Sepoi-sepoi membawa aroma bunga dari taman kecil di depan mall. Aku memandang bangunan itu dengan rasa bangga yang tenang, bukan karena uang atau omzet, tapi karena manusia, karena hati, karena perubahan. Di luar, sejumlah orang berkumpul, ada pelanggan lama, ada wartawan, tapi yang paling membuatku tersenyum adalah melihat beberapa mantan anak jalanan dan Eka Ezanokpang berdiri di sana, termasuk Lila. Mereka tidak lagi dilihat sebagai penyusup atau ancaman, mereka adalah bagian dari tim. Dari dalam, Rian menyambutku dengan senyum lebar. Pak Joko, semuanya sudah siap, katanya. Aku mengangguk. Bagaimana persiapan acara? Semua lancar. Kami juga sudah siapkan sesi penyambutan untuk peserta program Jalan Baru. Aku tersenyum. Bagus. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bukan hanya bicara. Kita benar-benar melakukan perubahan. Acara dimulai tepat jam 10 pagi. Aula showroom dipenuhi oleh undangan,
media, pelanggan setia, perwakilan yayasan sosial, hingga pejabat daerah. Di tengah ruangan, sebuah panggung kecil disiapkan dengan mikrofon dan layar besar. Aku naik ke atas panggung, disambut tepuk tangan meriah. Terima kasih atas dukungan semua pihak selama proses evaluasi dan pemulihan budaya kerja kami. Yupik. Hari ini bukan hanya pembukaan ulang showroom. Ini adalah pembuktian bahwa perubahan bisa terjadi, bahkan dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Aku menatap satu persatu wajah di hadapan. Kami di Wibowo Motor Group percaya bahwa bisnis bukan hanya soal mesin, motor, atau uang. Bisnis adalah tentang manusia, tentang bagaimana kita melihat orang lain, tentang apakah kita masih punya empati, meski mereka berbeda dari kita. Aku menoleh pada Ryan, yang berdiri di belakangku bersama Lila dan beberapa peserta program Jalan Baru. Oleh karena itu, saya dengan bangga mengumumkan bahwa mulai hari ini, showroom Sudirman akan menjadi pusat pelatihan utama bagi program Jalan Baru. Kami akan merekrut puluhan mantan anak jalanan, ex-anak pang, dan mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan untuk mendapat kesempatan kedua dalam hidup. Tepuk tangan meledak. Lila maju ke depan. Ia mengambil mic dan berbicara. Aku dulunya tidur di trotoar. Aku diremehkan, bahkan oleh keluargaku sendiri. Tapi hari ini, aku berdiri di sini, di panggung ini, sebagai asisten teknisi motor. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku bisa jadi mekanik profesional. Aku tersenyum. Matanya berbinar. Hatiku hengget. Setelah acara selesai, aku menerima banyak permintaan wawancara. Salah satunya dari sebuah stasiun televisi nasional yang ingin membuat dokumenter pendek tentang kisahku. Pak Joko, apakah Anda berpikir untuk masuk ke ranah politik atau kepemimpinan publik? Tanya salah satu reporter. Aku diam sejenak, lalu menjawab. Saya bukan politisi. Saya adalah pengusaha. Tapi saya percaya bahwa bisnis bisa menjadi alat untuk perubahan sosial. Saya tidak perlu kursi politik untuk membantu orang. Kukap Dengen, memberi mereka kesempatan dan membuka mata masyarakat bahwa setiap jiwa itu berharga. Reporter itu tersenyum. Dan apa rencana Anda selanjutnya? Aku menatap langit-langit aula yang penuh dengan balon dan benar ucapan selamat, membangun lebih banyak showroom dengan budaya kerja yang sama, membuat lebih banyak program seperti Jalan Baru. Dan yang paling penting, membantu regenerasi kepemimpinan muda, seperti Ryan untuk mengambil alih tongkat estafet. Aku menoleh pada Ryan, yang sedang berbicara dengan beberapa calon peserta program. Ia tampak percaya diri, dewasa, siap. Sore itu, aku kembali ke loftku. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Aku duduk di sofa, menyeruput secangkir teh hangat. Sambil menatap kota yang telah menjadi tempat lahirnya kisah ini, aku membuka laptop dan mengetik dokumen baru. Judul, Penampilan Hanyalah Kulit Luar, itu adalah judul buku pertamaku. Buku yang akan menceritakan perjalanan hidupku. Dari anak montir pinggiran Bekasi, hingga cewek muda yang berani menyamar demi melihat kebenaran. Aku tahu, tidak semua orang akan suka dengan cerita ini. Tapi aku juga tahu, ada banyak orang yang membutuhkannya. Orang-orang yang butuh diingatkan bahwa nilai seseorang bukanlah dari bajunya, tapi dari hatinya. Sebelum menutup laptop, aku menulis kartu nama kosong lagi. Kali ini kutulis, jangan takut, menari karena kadang perubahan lahir dari yang tidak populer. Aku meninggalkannya di atas meja. Besok mungkin akan ada tantangan baru. Mungkin ada protes dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan visi kami. Mungkin ada tekanan dari investor atau manajemen cabang lain, tapi aku siap. Karena aku bukan hanya bos, aku adalah harapan, aku adalah guru, aku adalah perubahan, dan aku belum selesai.